Selamat hari Minggu bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali kami semua pada minggu hari ini bisa melayani Bapak Ibu untuk kita bisa beribadah secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami berdoa semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Mari kita akan memberikan hati kita, memberikan pujian kita kepada Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mari kita buka hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk kita bisa beribadah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang senantiasa selalu kami rindukan adalah di hadirat-Mu. Yang senantiasa kami rindukan adalah memuji nama-Mu Tuhan. Saat kami hidup dan saat kami masih ada, biarlah segala pujian kami hanya berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Setiap hari kerinduan kami hanyalah datang kepadamu Tuhan dan memberikan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan seperti pujian tadi, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Biarlah itu yang manis Kau dengar. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya ajak Bapak Ibu dimanapun berada bisa berdiri dan kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Segala pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan sama-sama, kami mau bersorak. Haleluya, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada tutup mengikatku di Tuhan, haleluya. Oh haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada tutup mengikatku di Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Bapak Ibu yang tadi ikut berdiri silakan duduk kembali dan kita bisa mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, kami senantiasa setia dan mengikuti jejak-Mu kemanapun Kau pergi. Dan berilah kami tahu hikmat-Mu Tuhan, agar kami siap menghadapi semuanya. Dan kami tetap percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya. Haleluya Yesus. Amin.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya Yesus. Mari kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan beriman kepadanya. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan baik dan baik dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami ada di rumah Tuhan dan juga jemaat-Mu yang ada di rumah, di mana hari ini Tuhan kami ibadah secara online. Biarlah Tuhan berjalan baik dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Kami sungguh mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, kita ibadah secara online, tapi saya percaya tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan juga kuasa Tuhan. Baik, terima kasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai dengan ke-7. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca hari ini adalah kisah di mana Yesus berada di tepi pantai Genesaret. Ternyata saudara Tuhan di sana sudah banyak orang yang menunggu, menanti, bahkan berbondong-bondong untuk menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan saat itu juga saudara Tuhan, ia melihat ada 2 perahu di pantai dan nelayannya sudah turun membasuh jalannya. Setelah Yesus selesai mengajar dari atas perahu, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya bagaimana Simon Petrus hari ini saudara Tuhan lagi posisi tidak enak. Bagaimana Petrus saudara Tuhan lagi mengalami gejolak yang luar biasa. Kenapa saudara Tuhan? Karena dia menjala ikan sepanjang malam, tapi tidak ada hasilnya, nihil Bapak Ibu. Tidak menangkap apa-apa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita ngomong kepada orang yang lagi marah, orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi jengkel, orang yang lagi susah, itu akan susah baginya untuk berkata terima kasih. Akan susah baginya berkata saya mau. Akan susah baginya berkata terima kasih Tuhan. Karena apa saudara Tuhan? Karena dia lagi terpuruk ataupun lagi menghadapi masalah. Tapi beda dengan orang Bapak Ibu yang lagi hidupnya normal, semuanya berjalan mulus, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Akan mudah baginya berkata terima kasih Tuhan. Akan mudah baginya untuk taat. Akan mudah baginya untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara Tuhan, ayat kelima kita lihat reaksi Simon Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara Tuhan, Simon bukan santai-santai, tapi Simon bekerja keras. Simon ini adalah pakarnya Bapak Ibu. Simon ini adalah orang yang punya talenta, yang mengerti kapan harus menangkap ikan, kapan harus tidak menangkap ikan. Karena dia tahu dan dia adalah orang yang sudah punya pengalaman. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika hidup kita gagal, ketika hidup kita mengalami Tuhan gejolak yang luar biasa, padahal kita adalah orang yang sudah pengalaman, kita gagal Bapak Ibu. Itu sangat menyedihkan luar biasa. Tapi kita lihat Tuhan, apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dari ayat ini Bapak Ibu kita mau melihat ada 2 pilihan Bapak Ibu yang akan dipilih oleh Simon. Yang pertama, Tuhan memilih kebenaran ataupun realitas. Kalau Simon memilih realitas, fakta, yang mungkin Sungai Tuhan Danau Tiberias ini tidak ada ikannya. Yang mungkin Sungai Tuhan pada saat itu ikannya mungkin lagi masuk sarangnya, atau mungkin posisinya lagi siang sehingga tidak ada ikannya. Itu fakta, realitasnya, kondisinya. Tapi senantiasa kita lihat puji Tuhan bahwa Simon Sungai Tuhan memilih kebenaran. Bukankah kebenaran yang diungkapkan, yang disampaikan oleh Tuhan? Tebarkanlah jalamu lebih dalam lagi. Dan hasilnya kita lihat Sungai Tuhan begitu luar biasa. Kadangkala Sungai Tuhan, hidup kita harus memilih realitas, fakta, ataupun kebenaran. Karena kita tahu Sungai Tuhan, kebenaran bisa mengubah keadaan. Tapi keadaan atau kondisi tidak akan pernah mengubah kebenaran. Dan Simon Sungai Tuhan memilih namanya kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan hasilnya kita lihat luar biasa. Sudah Sungai Tuhan,
Kita sebagai orang percaya juga anak-anak Tuhan hari ini, musim sulit, sukar, dan juga hari-hari yang menakutkan yang tidak menentu hari ini, kita juga seringkali diperhadapkan seperti ini sungguh Tuhan. Apakah kita harus memilih kebenaran, ataupun faktanya, ataupun realitasnya. Dan kita lihat ayat selanjutnya sungguh Tuhan, bagaimana sungguh Tuhan Simon mengalami tangkapan yang luar biasa. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Artinya sungguh Tuhan, ketika kita lebih dalam mengasihi Tuhan, ketika kita lebih dalam mempercayai Tuhan, ketika kita lebih dalam mengasihi Tuhan, hasilnya akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Kata firman Tuhan, mereka dapat tangkapan yang luar biasa. Sampai jalannya hampir koyak. Bahkan mereka harus mengisi 2 perahu tersebut. Bahkan perahunya juga Tuhan hampir tenggelam. Dan Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Sekali lagi Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan hari ini, dalam Tuhan ada jalan keluar. Bahkan firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin hari kita lagi bergumul Bapak Ibu. Mungkin hari kita mengalami posisi yang sulit dan sukar. Mungkin hari kita mengalami kegagalan, terpuruk, kecewa, sakit. Tapi ingatlah, ketika saudara dan saya memilih kebenaran, memilih apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka hasilnya pun akan berbeda. Saudara dan Tuhan, pengalaman Simon ini sungguh Tuhan juga menjadi rujukan kepada kita untuk menghadapi hari yang sulit hari ini. Karena saya percaya, ketika saudara dan saya percaya akan Tuhan, sebab Dia adalah yang mampu memberikan solusi, jalan keluar dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh percaya kepada manusia, kepada siapapun, teman, rekan, sahabat, tapi itu ada batasnya. Biarlah kiranya sungguh Tuhan, firman Tuhan ini boleh memberkati saudara dan saya. Mari tutup Alkitab saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya pada saat pagi hari ini, ketika umatmu, ketika jemaatmu dengarkan firman ini, biarlah mereka Tuhan diteguhkan. Bagaimana Simon Petrus pernah gagal, bekerja keras, dan juga senantiasa Tuhan tidak pantang menyerah. Tapi hasilnya tidak menghasilkan apa-apa, tidak dapat senantiasa tangkapan yang luar biasa. Tapi ketika dia memilih kebenaran, apa yang dikatakan oleh Tuhan, tebarkan jalamu lebih dalam lagi. Dan saya percaya Tuhan, tantangan ada di sana, masalah ada di sana, tapi kami percaya, kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan kiranya Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu hari ini, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang dengar firman Tuhan hari ini, sehingga juga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat kita dan doa berkat. Haleluya Yesus. Amin. Mari pujikan pujian ini bersama-sama dengan iman. Haleluya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat
pada akhirnya Tuhan, di dalam penghujung ibadah kami hari ini, biarlah pagi hari ini Tuhan setiap kami boleh bersuka cita, karena kami sudah menyembah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dimanapun Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu berada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Dan juga setiap hamba-hamba-Mu hari yang melayani, biarlah juga Tuhan berkati. Dan juga Tuhan setiap singer, leader, musik, semuanya tidak yang terkecuali, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia yang hari ini Tuhan berjuang keras mati-matian untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Yang hari ini Tuhan kami percaya Tuhan ada kemajuan, di mana Tuhan sudah banyak sembuh. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan setiap para medis, dokter ya Tuhan, beri kekuatan, berikan pertolongan atas mereka, sehingga mereka lebih bijak lagi, lebih kuat lagi Tuhan, senantiasa melaksanakan tugas mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan buat Presiden kami Jokowi, Tuhan berkati. Pemerintahan dari pusat sampai daerah, biarlah juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat aparat keamanan, Polri dan juga TNI, Tuhan Kau berkati. Di seluruh Indonesia Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Kau juga berkati. Kami berdoa Tuhan juga senantiasa, kalau bangsa kami akan melakukan Tuhan new normal ya Tuhan, biarlah berjalan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan senantiasa, setiap doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan, semuanya boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai datang kelak kedua kalinya. Yang percaya, mari kita katakan